Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Najwa Fitri Ahmad, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Jember. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Perkembangan Bahasa Anak dalam Lingkungan Keluarga, Analisis Interaksi AB Cekut dengan orang tuanya melalui teori Vygotsky dan Bandura. Perkembangan bahasa anak usia dini adalah aspek krusial dalam tumbuh kembang anak karena berkaitan langsung dengan kemampuan berpikir dan berkomunikasi. Bahasa adalah alat berpikir dan berinteraksi sosial yang utama bagi manusia, terutama anak. Salah satu contoh menarik dari generasi alfa adalah AB Cekut, seorang anak berusia 4 tahun yang dikenal luas melalui video-videonya dan saat live di media sosial TikTok. Dalam video tersebut terlihat jelas bagaimana interaksi yang intens dan menyenangkan antara AB dan ayahnya membentuk kecakapan bahasa AB yang luar biasa untuk seusianya. AB juga menunjukkan kemampuan luar biasa dalam bahasa, baik secara verbal maupun non-verbal. Menurut teori perkembangan bahasa, anak melalui beberapa tahap dalam menguasai fonologi, semantik, tata bahasa, hingga aspek pragmatik. Dalam hal ini, peran lingkungan keluarga sangat besar. Menurut teori Vygotsky, perkembangan bahasa anak sangat bergantung pada interaksi sosial. Orang tua berperan sebagai scaffolding, pendamping yang membantu anak mencapai potensi tertingginya lewat percakapan dan bimbingan. Teori Vygotsky ini menyatakan bahwa interaksi sosial mempengaruhi perkembangan bahasa anak, terutama melalui konsep Zone of Proximal Development atau ZPD. Sedangkan Bandura menekankan modeling, yaitu anak belajar bahasa dengan mengamati, mengingat, dan meniru orang dewasa di sekitarnya. Hal ini menekankan pentingnya peniruan terhadap model sosial. Misalnya orang terdekat anak yaitu adalah orang tua, terutama lagi jika ada dorongan positif seperti pujian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari pengamatan terhadap beberapa video TikTok yang menampilkan AB bersama orang tuanya. Fokus utamanya adalah mengamati ujaran verbal dan nonverbal serta respon orang tua terhadap ucapan AB. Di sini saya akan memperlihatkan beberapa video cuplikan AB dan orang tuanya. Itu ada suara Yang like banyak banget. Oh iya kak, mana berapa? Coba lihat. Yang Yang like banyak Yang banget. mana sih like? Yang like itu apa Gua sih? digambar di mana tuh ya 90. Wah 90. Iya. Banyak nyok. Banyak loh yang like, coba lihat. Oh, iya. iya tuh muncul Banyak lope-lope banget. tuh ya? Banyak banget tuh Oh. lope-lopenya. Wih. Jigong deh. Thank you diangkat. Keren banget sih Abe. Asik. Lagi. Asik. Oh saya nggak bisa. Oh, nih. Thank you. Kita lagi ada di Johannesburg. Remote control ini. Remote control. Remote control. Nah. Remote control. Kontrol. Nggak boleh disalah-salahin. Remote. Kontrol. Betul. Udah ya? Udah, stop. Bukan apa? Hah? Bukan apa? Enggak, bukan apa, jangan disebut. Remote control. Iya. Oke. Ini keretapinya ini. Ya, oke. Keretapi. Dalam cuplikan tersebut dapat kita lihat yang pertama, AB mengatakan terima kasih dengan tepat setelah menerima sesuatu. Hal ini menunjukkan kemampuan pragmatisnya. Menurut teori Vygotsky, ini adalah hasil dari pembelajaran sosial atau penggunaan bahasa melalui kebiasaan sosial yang didukung oleh scaffolding oleh orang tuanya. Yang kedua, AB menirukan gestur seperti batuk atau simbol love. Aksi ini menunjukkan bahwa komunikasi nonverbal AB juga berkembang. Dalam pandangan Bandura, hal ini adalah hasil modeling dari orang dewasa yang ia tiru secara aktif. Yang ketiga, AB salah mengucapkan kata, lalu dibetulkan oleh orang tuanya dengan lembut, yakni ketika AB salah mengucapkan kata kontrol, orang tuanya tidak memarahi, tetapi mengulang dengan benar dan secara tegas.
yang berarti orang tua AB memberikan koreksi fonologis yang tepat tanpa mematahkan semangat AB. Hal ini mencerminkan konsep ZPD di mana dukungan diberikan agar anak bisa berkembang melalui kemampuannya saat ini. Semua ini menunjukkan bahwa interaksi keluarga sangat menentukan dalam perolehan bahasa anak. Dari teori ke praktik, dari buku ke TikTok, kita bisa melihat bahwa perkembangan bahasa anak tidak terjadi sendiri. Ia tumbuh dari cinta, komunikasi, dan teladan di rumah. Teori Vygotsky dan Bandura bukan hanya konsep, tapi hidup dalam percakapan sehari-hari antara anak dan orang tua, seperti yang ditunjukkan oleh AB Cekut dan keluarganya. Dari hasil pengamatan, jelas bahwa interaksi dalam keluarga sangat menentukan perkembangan bahasa anak. AB Cekut adalah contoh nyata bahwa lingkungan yang sportif dan komunikatif dapat membentuk kemampuan berbahasa anak secara optimal. Dengan pendekatan teori Vygotsky dan Bandura, kita dapat memahami pentingnya peran aktif orang tua dalam proses ini, mulai dari memberikan contoh, mendampingi, hingga memberi penguatan yang positif. Sekian dari saya, terima kasih telah menyimak presentasi ini. Semoga penelitian saya bisa menjadi refleksi dan inspirasi bagi kita semua dalam mendampingi tumbuh kembang anak, terutama dalam perkembangan bahasa anak. Dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.